Shalom, ketemu lagi dengan saya. Dan dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul kemerdekaan yang hakiki. Saudara, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Berbagai atribut dipasang di setiap sudut kota di Indonesia pada bulan itu untuk menggambarkan betapa bersukacitanya bangsa ini atas keberhasilan meraih kemerdekaan pada masa yang silam. Kemerdekaan memang merupakan kebutuhan paling mendasar dari setiap manusia, dan itulah juga yang diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu kemerdekaan spiritual yang diperoleh oleh karena anugerahnya. Namun seringkali kata kemerdekaan itu tidak lebih dari label atau slogan belaka. Kita berseru merdeka, namun kehidupan kita tidak menggambarkannya. Kita memiliki kemerdekaan, namun tidak menikmatinya. Sudahkah kita eksis sebagai suatu bangsa yang merdeka? Atau sebagai orang percaya, sudahkah kita sungguh-sungguh bebas dari perbudakan dosa? Sesungguhnya, bagaimana kemerdekaan yang telah kita miliki itu dijalani dan diisi akan membuktikan apakah kita sungguh-sungguh telah merdeka dan bebas dari berbagai bentuk perbudakan dan keterikatan. Apakah sebenarnya kemerdekaan yang hakiki itu baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga kerajaan Allah? Saudara, kemerdekaan yang hakiki hanya ada di dalam Kristus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dari ayat ini kita melihat bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh melalui Kristus. Mengapa? Karena frasa di atas berkata, sungguh-sungguh merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada cara lain selain di dalam Kristus. Sebab kejatuhan Adam ke dalam dosa telah mengakibatkan semua manusia keturunannya berada dalam perhambaan dosa. Hanya anugerah Allah yang memampukan melepaskan manusia dari keterikatannya terhadap dosa. Dan itu hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Inilah arti kemerdekaan yang paling hakiki. Berbagai kepercayaan atau agama lain mungkin menawarkan kebaikan dan kebenaran, namun tidak ada satupun yang dapat memberikan jalan keluar atas keterikatan manusia dari perhambaan dosa. Jadi, kalau Anda mau memiliki kemerdekaan yang hakiki, percayalah kepada Kristus yang telah menggantikan upah dosa Anda. Maka Dia akan memerdekakan hidup Anda dari belenggu dosa, dan itulah kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata kalau diperjuangkan. Dalam Galatia 5 ayat 1b berkata, karena itu berdirilah teguh, dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau Anda sungguh sudah menikmati kemerdekaan, maka Anda dituntut untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang sesuai dengan kemerdekaan Anda. Hal ini bermakna bahwa kemerdekaan Anda itu harus diperjuangkan dan diusahakan. Janganlah kita hanya berdiri di pintu gerbang kemerdekaan saja. Masukilah dan jalanilah secara aktif. Jika tidak, maka kemerdekaan itu tidak lebih dari sebuah perhiasan berharga yang disimpan di dalam lemari besi. Memiliki kemerdekaan berarti Anda harus siap untuk berbuat sesuatu. Janganlah hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Namun jika kehidupan setiap pemimpin dan warganya tidak menggambarkan kehidupan yang berdasarkan rahmat Allah, maka semuanya itu hanya slogan yang tidak ada artinya. Tidak mungkin seseorang yang menikmati rahmat Allah tetapi diperhamba oleh materi, uang, berebut kursi kekuasaan ataupun melakukan korupsi. Sama halnya jika seseorang yang mengaku percaya dan telah diselamatkan oleh Kristus, namun tetap hidup dalam kehidupan yang dikuasai oleh dosa dan membiarkan dirinya diperhamba oleh dosa, maka kemerdekaan itu tidak lebih dari sekadar atribut yang tidak memiliki makna apa-apa. Memang benar bahwa kita bangga atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita dengan menganugerahkan kemerdekaan itu bagi kita. Namun apakah kita juga dapat berbangga dengan apa yang telah kita lakukan setelah kita menerima anugerah itu? Sudahkah Anda juga telah mengalirkan anugerah itu kepada mereka yang membutuhkannya? Saudara, kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata apabila tidak disalahgunakan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kemerdekaan itu harus dijalani dengan bertanggung jawab. Janganlah kita menyalahgunakan kasih Kristus.
Jangan pula kemerdekaan itu dipakai untuk hidup di dalam dosa, melainkan jalanilah kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab. Ada kalanya terjadi seorang yang dibebaskan dari penjara, berdiri termenung di depan gerbang penjara itu, dan bertanya di dalam hatinya, kemana saya akan pergi? Atau kemana saya akan melangkah? Mereka tidak mengetahui untuk apa kemerdekaan itu diberikan, sehingga kebebasan dari jeruji besi seolah tidak ada artinya. Dan akhirnya, tidak sedikit di antara orang yang bebas itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum, sehingga mereka kembali lagi ke penjara. Kita harus menyadari bahwa ada sesuatu tujuan dari penganugerahan kemerdekaan itu, yakni untuk melayani Tuhan dengan mengasihi sesama. Menyadari tanggung jawab akan kemerdekaan itu akan membuat kemerdekaan itu menjadi bernilai. Kita memang telah dibebaskan dari berbagai bentuk tekanan dan paksaan. Namun apakah nilai dari kemerdekaan itu akan menjadi sangat tinggi dan berharga tergantung kepada bagaimana kita menjalani dan melaksanakannya. Karena hal-hal yang destruktif juga akan merusak diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita mulai untuk melayani sesama kita dan lebih luas lagi melayani bangsa ini, maka kemuliaan Tuhan akan turun bagi kita dan juga bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saudara, kemerdekaan yang hakiki hanya ditemukan di dalam Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tidak ada kemerdekaan dari dosa selain di dalam Kristus. Karena dosa hanya bisa diselesaikan di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan semuanya itu mutlak diterima secara cuma-cuma, karena itu adalah anugerah Allah. Namun, tidak akan pernah berhenti di situ, sebab kemerdekaan yang hakiki yang ada di dalam Kristus itu hanya akan kita nikmati kalau kita juga memperjuangkannya dengan hidup yang sesuai dengan arti kemerdekaan itu, yaitu tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Hal itu hanya akan bisa bila hidup kita senantiasa melangkah di jalan Tuhan. Selain itu, kemerdekaan yang hakiki hanya ada apabila kita menyadari bahwa kemerdekaan itu harus kita pertanggungjawabkan dengan cara tidak menyalahgunakannya untuk hidup bagi diri sendiri, termasuk di dalamnya untuk berbuat dosa. Tetapi lewat kemerdekaan yang kita peroleh, hendaknya kita saling melayani di dalam kasih, baik sebagai sesama orang percaya maupun sebagai sesama anak bangsa. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.